Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya, padahal aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut Kudus, Putra Allah. Sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan. Advent yang keempat ditampilkan tokoh yang lain, yaitu Maria. Maria menjadi partner Allah. Kelahiran Yesus, misteri inkarnasi. Jadi Katolik bukan reinkarnasi, melainkan inkarnasi. Merupakan jawaban kesanggupan Maria. Allah ambil inisiatif, tapi toh perlu jawaban definitif dari manusia dengan kebebasan sepenuhnya. Maka bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Mau mengatakan bahwa kerjasama Allah dan manusia itu pun harus terjadi. Saudara-saudari sekalian terkasih, dalam bacaan pertama kitab Raja-Raja, kita mendengarkan bagaimana Daud punya angan-angan. Dia merasa tidak enak. Dia tinggal di istana yang terbuat dari kayu aras. Sedangkan Allah tabut perjanjian dalam kemah, dalam tenda yang sederhana. Tapi kemudian ketika kita mendengarkan, ceritanya kok berbelok. Tuhan Allah melalui Natal mengatakan, bukan engkau yang akan mendirikan itu.
Aku tidak akan mendirikan bait untuk aku, tapi aku akan meneruskan kerajaanmu melalui keturunanmu. Ketika engkau sudah sampai titik akhir perjalanan hidupmu, maka kerajaanmu akan langgeng lestari. Dari keturunanmu akan muncul BETH, Beth, bahasa Ibrani, punya dua arti. Arti pertama adalah kemah, rumah. Arti kedua adalah wangsa atau dinasti. Berarti ditolak dari arti yang pertama. Allah melalui Nabi Nathan mengajak kepada Daud supaya ia juga mendengarkan sabda Tuhan. Bahwa Allah tidak ingin dibuatkan bait suci yang begitu mudah, megah, tidak. Bukan itu yang dipikirkan Allah. Allah memikirkan keturunan Daud, kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Maka ada pergeseran dari rumah kediaman menjadi keturunan atau dinasti. Keduanya terwujud dalam diri Maria. Maria satu sisi sebagai kemah dengan jawaban aku ini hamba Tuhan, maka sabda menjadi manusia. Kemah tentu dalam arti simbolis kiasan bahwa Maria menjadi kemah, tempat dikandungnya keturunan Daud itu. Tidak lain tidak bukan adalah Yesus sendiri. Dan melalui keturunan Daud, yakni Yesus, Allah melestarikan kerajaannya. Maka para saudaraku sekalian kasih, karya keselamatan Allah. Sekali lagi saya mengatakan butuh partisipasi, butuh dukungan, butuh jawaban bebas dari manusia. Misteri yang sekian tahun tersembunyi nampak ketika sosok Maria mengatakan iya. Tentu bagi kita bukan hal yang gampang dan mudah. Dan kita tahu itu. Dan kita melihat dialog antara malaikat dan Maria. Mau mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang mudah. Maria tidak minta apa-apa. Maria tidak melakukan apapun. Tapi Allah memberi kepada Maria. Enak diberi atau memberi? Ayo. Rata-rata kan enak diberi ya toh. Memberi atau abot ya toh. Diberi oh yes tak tompo mau ya toh. Dan memberi kadang-kadang abot ya toh. Maria diberi. Engkau dikaruniai. Bukan hal yang gampang bagi Maria. Maka dialog itu mau mengatakan bagaimana Maria pun dengan kebebasan penuh, bukan keterpaksaan, menjawab iya. Maka dalam bacaan kedua surat Paulus mengatakan itu. Rahasia yang tersembunyi yang telah diwartakan oleh para nabi sekarang ada. Dan ia datang untuk menguatkan iman, meneguhkan imanmu. Siapa? Yesus Kristus. Maka pada saudara sekalian kasih, dengan demikian maka pada minggu Advent yang keempat ini kita dipersiapkan untuk menyambut kelahiran Dia. Kita diingatkan bahwa Allah butuh manusia yang dengan kehendak bebas mau menjawab tawaran Allah, undangan Allah. Tidak mudah, betul. Allah butuh untuk melanjutkan karyanya. Allah butuh manusia yang dengan keterbukaan, dengan kebebasan, tanpa keterpaksaan menjawab iya. Maka ketika manusia mengatakan menjawab iya, maka itu menjadi mungkin. Allah tidak akan pernah menolak mengambil kebebasan dalam diri setiap manusia. Tidak. Sejak penciptaan Allah lengkap
sempurna memberikan kebebasan itu. Kebebasan melekat pada diri manusia. Maka Allah pun juga memerlukan jawaban itu ketika ia meminta bantuan. Bapak uskup kita itu nek mau mindah romoi ada kata kuncinya itu. Tolong mas, tolong mas. Gak dipanggil romo ada, tolong mas. Lah nek ada orang minta tolong masa kita diem ya toh. Awalnya memang rada kepaksa ya, tapi iya nek masa saya dimintai tolong enggak mau. Menjadi romo dipindah enggak mau. Kata kunci Monsinyur adalah tolong. Allah pun juga tolong dong engkau berpartisipasi bekerja sama dengan aku. Aku butuh engkau. Aku tidak bisa jalan sendiri. Dan Yesus pun juga tidak bisa bekerja sendiri. Maka ia membentuk 12 kelompok rasul. Untuk apa? Untuk melakukan itu. Maka para saudaraku sekalian kasih, mari kita mempersiapkan diri kita sembari sadar bahwa Allah masih butuh manusia-manusia yang dengan kehendak bebas untuk menjawab tawarannya, untuk bekerja bersama membangun dunia yang lebih baik. Bukan hal yang gampang, yang mudah, iya, tapi Allah perlu itu. Maka mari kita bersama-sama mohon rahmat Allah agar kita pun juga diberi keterbukaan hati, pikiran, kehendak bebas, agar kita pun juga sanggup seperti Maria menjawab tawaran malaikat Gabriel. Semoga kita pun juga menjadi umat Allah yang senantiasa diberi karunia, rahmat, kebebasan untuk bersedia bekerja sama dengan Dia. Bagi Allah tidak ada hal yang mungkin, yang tidak mungkin. Bagi Allah semuanya mungkin. Ia perlu kerjasama kita manusia.